Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, buat saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan sedikit tentang keterangan apa perbedaan antara hasud dan ghibah sesuai di dalam kitab yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin. Namun sebelumnya, jangan lupa kepada semua saudara-saudariku yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan simak video ini sampai selesai. Ketika ada guna manfaatnya menurut semua saudara-saudari, silahkan juga dikirim kepada akun-akun lain yang Anda kalian punya. Dan terima kasih yang telah berlangganan channel ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Semoga mengantarkan kita suksesnya dunia akhirat, dan juga semoga mengantarkan kita segera ditakdirkan oleh Allah SWT Mekah Madinah. Baiklah semua saudari-saudariku, kita akan mulai pembahasan tentang apa itu hasud, apa itu ghibah. Perlu diketahui semuanya bahwa Allah SWT memberikan kita anugerah berupa manusia yang merupakan makhluk paling sempurna yang hidup di muka bumi ini. Namun juga perlu diyakini bahwa kita sebagai manusia ini tidak akan pernah sama. Status sosialnya tidak sama, bentuk rupanya nggak sama, dan seterusnya dan seterusnya. Dari perbedaan ini, dari ketidaksamaan ini, agar supaya dicari tolak ukur keinsafan diri kita, kekurangan diri kita. Karena di kita semua adalah semuanya kurang dan berkurang. Semuanya kurang dan berkurang, walaupun kayaknya kalau dari segi jumlah itu bertambah dan bertambah, namun bobotnya berkurang. Nah, dari kekurangan itu bagaimana caranya? Kita selalu mensyukuri dan mensyukuri. Kenapa? Yaitu tadi, karena kenikmatan oleh Allah SWT yang diberikan kepada kita semua itu berbeda. Ada yang dari segi rupa saja, ono sing kuanteng, ono sing welek. Dari segi hidung ada yang mancung seperti saya ini. Alhamdulillah, ini mancung ini. Ini hidungnya orang Arab ini. Ada yang pesek, yang kurang hidungnya. Ini semuanya itu sebenarnya ada hikmahnya. Jangankan yang menempel kepada diri kita manusia, Allah ciptakan semua makhluk hidup, semuanya ada fungsinya sesuai dengan kriteria fungsinya masing-masing. Contoh semut itu sepertinya semut itu kan membahayakan, mengganggu selalu, mengganggu dan mengganggu. Padahal semut itu bermanfaat kepada manusia. Seperti contoh, dari semut ada pabrik kapur semut, dari nyamuk ada pabrik baygon, ada pabrik ini, ada pabrik itu, dan seterusnya. Itu dari segi fungsi, padahal makhluk yang Masya Allah mengganggunya kepada kita semua menurut pandangan sebelah mata. Nah, maka Allah berikan yang satu nikmat yang Masya Allah, seperti halnya para nabi itu ada yang kuayanya Masya Allah, seperti halnya Nabi Sulaiman. Ada yang miskinnya Masya Allah seperti Nabi Yusuf. Ada yang sakit-sakitan seperti Nabi Ayub ila akhirih.
Dan Allah ciptakan kita semua diberi rezeki, ada yang diberi rezeki melimpah, ada yang diberi rezeki oleh Allah selalu serba kekurangan. Lah itu semua adalah nikmat anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada kita semua agar supaya menjadi tolak ukur bersyukur, bukan untuk menjadi iri hasud. Terus apa hasud itu? Lah ngoten nah. Kalau definisi hasud itu berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa amal hasadu fa huwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala an akhikal muslim mimma lahu fihi solahun. Jadi hasud itu adalah ingin segera hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita yang muslim digunakan untuk kebaikan. Hasud adalah digunakan satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita muslim yang digunakan di dalam kebaikan. Ini hasud. Ketika orang tersebut ingin hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, di mana orang tersebut tidak digunakan dalam kebaikan, berarti itu namanya cemburu. Namanya cemburu. Jadi sekali lagi, hasud adalah ingin hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita semua yang muslim digunakan dalam keislam atau dalam kebaikan. Itu hasud. Ketika kita ingin kenikmatan yang Allah berikan itu kepada saudara kita, kepada saudara kita sesama manusia, itu segera hilang, di mana kenikmatan tersebut tidak digunakan dalam kebaikan, itu namanya cemburu. Dan ketika itu ada hasud, ada cemburu, ada ingin ghibthah, namun semuanya digambarkan pada hasud. Ittisa'an dzalika limaqaribihima. Terus ada ghibthah. Ghibthah itu apa? Adalah ingin kita mendapat atau menggapai kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita yang telah digunakan dalam kebaikan. Itu ghibthah. Seumpama semisal ada saudara kita kaya sergep sedekah, sergep umroh, haji. Kita ingin agar supaya kita kaya dan kita sergep sedekah, umroh bolak-balik, haji. Itu namanya ghibthah. Keinginan menyamai seseorang dalam kebaikan. Makanya, namun sekali lagi di dalam hadis ini tidak ada beda, tetap dinamakan hasud, tidak dijelaskan panjang lebar. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasad illa fisnain. Tidak ada hasud kecuali terdapat pada dua orang atau dua kelompok. Al-hadis. Satu adalah orang yang oleh Allah diberi ilmunya digunakan dan dalam kebaikan dan disebarluaskan. Alhasil orang tersebut pinter, ngalim, sergep ngaji, sergep ngibadah, perkataannya sesuai dengan perilakunya. Itu ke satu. Kedua, ada orang yang kaya raya, di mana orang tersebut adalah selalu bersedekah dan bersedekah. Iri, hasud ya, hasud. Tapi bukan makna hasud izalatu ni'amillahi ta'ala. Bukan yang mempunyai arti
Semoga kenikmatan yang ada pada teman atau saudara tersebut segera hilang. Namun mempunyai arti semoga saya bisa mempunyai kenikmatan sesuai kenikmatan yang Allah berikan kepada teman tersebut agar supaya saya bisa seperti dia. Itulah perbedaan antara hasud dan ghibtah. Terus kembali lagi kepada tadi, dari hasud itu ada cabangnya lagi. Kalau ghibtah nggak ada cabangnya, kalau hasud ada cabangnya. Apa cabangnya? Tadi adalah cemburu. Ghairah. Apa cemburu itu bahasa Arab? Gitu ya. Terus bagaimana caranya agar supaya kita ini hilang rasa hasud? Ya tentu kita pertama harus tahu apa lawan kata dari hasud. Hasud ini ada perbuatan yang tidak terpuji. Maka apa lawannya dari hasud? Adalah nasihah. Apa nasihat itu? Adalah iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala ala akhikal muslim mimma lahu fiha solahun. Adalah nasihat itu adalah iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala, selalu ingin kenikmatan yang Allah berikan kepadanya agar kekal abadi di dalam kebaikan, di dalam kebaikan. Semoga teman-teman kita yang dapat kenikmatan tersebut diabadikan oleh Allah SWT, diberi panjang umur lansak pituruti. Karena yang terbaik, yang terindah bagi kita semua adalah khairun nas man tola umruhu wa kathura. Sebaik-baik manusia adalah dia yang panjang sebaik-baik manusia adalah dia yang panjang panjang umur. Man tola umruhu dan juga wa kathura amaluhu. Sebaik-baik manusia man tola umruhu wa kathura amaluhu. Dia yang panjang umur dan banyak kebaikannya. Sehingga suatu saat ada ulama sufi tersebut, kalau nggak salah Ma'ruf Al-Karkhiyah atau Yazid Al-Bustami atau Asyaqidul Balkhi, lupa saya. Dalam keterangannya beliau menegaskan begini, ada seorang kakek-kakek mengutus kepada cucunya, tolong sampean keliling dunia, carilah budak yang sudah umur 70 tahun ke atas. Kalau nemu nanti kita berdekakan. Akhirnya cucunya keliling jauh, lama. Setelah keliling jauh dan lama, akhirnya dia pulang dalam kehampaan, yakni tidak menemukan. Akhirnya matur kepada sang kakek, ngapunten kakek, maaf kakek, ternyata orang-orang yang sudah seumur itu rata-rata sudah dimerdekakan oleh majikannya. Akhirnya sang kakek tersebut meratapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembari memohon, bukan meratapi sedih, tapi meratap sembari memohon. Ya Allah, dalam panjatan doanya, ya Allah, manusia saja yang tidak mempunyai sifat Rahman Rahim, manusia saja yang tidak mempunyai sifat Rahman Rahim itu tidak membiarkan budaknya sampai setua itu umur 70 tahun ke atas. Masa Tuhan yang mempunyai sifat Rahman Rahim ini tidak membebaskan hamba ini yang tua renta dari api neraka. Tak ulangi, manusia saja yang tidak mempunyai sifat Rahman Rahim tidak membiarkan budaknya sampai tua renta, yakni dibebaskan.
Masa Tuhan yang mempunyai sifat Rahman Rahim tidak bisa membebaskan hamba dari api neraka? Kembali kepada poin adalah khairun nas man tala umruhu wa kathura amal. Sebaik-baik orang adalah dia yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya gitu. Jadi sekali lagi kembali kepada bab judul adalah hasud ghibtah. Dari hasud ada pengembangannya berupa cemburu. Dari ghibtah tidak ada. Hasud adalah ingin kenikmatan orang lain yang Allah berikan kepadanya dan digunakan dalam kebaikan itu segera hilang. Sedangkan cemburu adalah ingin kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tidak digunakan dalam kebaikan itu segera hilang. Ini namanya cemburu. Sedangkan ghibtah adalah selalu ingin menyamai dalam kebaikan agar supaya sifat hasud mudah hilang dari diri kita masing-masing. Hendaklah kita selalu mengharap nasihat atau berbuat nasihat atau bercermin nasihat. Karena nasihat itu bukan hanya ngendikane para ulama, bukan ustadz-ustadz, tapi semua yang ada di sekeliling kita adalah nasihat. Lebih-lebih orang meninggal dunia. Itu nasihat yang terbesar. Oh, tidak ada yang meninggal dunia, ya pergi ke kuburan. Itu adalah nasihat yang terbesar. Oh, tidak bisa pergi ke kuburan, lewat di kuburan. Seumpama berjalan, kok lewat di kuburan. Itu adalah nasihat terbesar buat diri kita semua, bahwa kita akan mati. Ngoten. Semuanya akan ditinggalkan. Leeling ngono insyaallah hasud hilang. Ngoten. Pun demikian ya tentang pertemuan kita kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat, sehingga semoga kita semua menjadi selalu introspeksi dan barokahnya. Semoga kita diberi kesuksesan oleh Allah SWT, bergelimang dalam kebaikan, panjang umur, sukses, barokah manfaat. Semoga segera ditakdirkan Tuhan Mekah Madinah dengan predikat ibadah yang makbulan mabrur semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada keterangan yang kurang pas, mari kita dimusyawarahkan dalam kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. kurang maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.